sih Jasara Harja itu? Jasara Harja memberikan perlindungan loh sebagai asuransi keselamatan berlalu lintas. Ingat Jasara Harja, asuransi keselamatan berlalu lintas. Hai Sobat Jasmine, follow dan pantau terus media sosial resmi Jasara Harja ya. Di Facebook @PT Jasara Harja, Twitter @PT_Jasara Harja, dan Instagram @PT_Jasara Harja. Atau hubungi kontak center di 15020 atau WhatsApp di 0812 10 500 500. Ingat Jasara Harja, asuransi keselamatan berlalu lintas. Baik saudara, kita sudah menyaksikan tadi tayangan ya, yang mana sudah ketahuan nih dari mana narasumber kita pada pagi hari ini. Benar sekali, kita sudah kedatangan narasumber Bapak Kepala Perwakilan Jasara Harja Kota Parepare, Bapak Alwin Bahar. Selamat datang di Parepare Bapak. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Pak? Saya baru 2 bulan. 2 bulan? Iya, 2 bulan. Semoga betah Pak ya, tapi jangan terlalu lama juga. Enggak apa-apa, tapi Parepare menyenangkan loh Pak tempatnya. Dan beliau adalah Bapak Alwin Bahar, yang mana Anda juga bisa berinteraksi bersama kami, menanyakan langsung, mungkin ada hal yang ingin di-share ya bersama Pak Alwin. Silahkan di fanpage Facebook PV Peduli. Baik, tema kita hari ini menarik Pak, seputar Jasara Harja, badan usaha milik negara yang hadir untuk negeri. Nah, seperti apa ini peran serta dan bisa dikatakan Jasara Harja turut ambil bagian untuk kemaslahatan umat. Silakan. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari Jasara Harja, Jasara Harja Cabang Perwakilan Parepare, bahwa Jasara Harja di sini hadir untuk negeri adalah untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan, baik itu kecelakaan di darat, di laut maupun di udara, sesuai dengan amanah kita yang diberikan oleh pemerintah kepada kita, yaitu melaksanakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, PP Nomor 17 Tahun 65, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 64, PP Nomor 18 Tahun 65. Nah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 64 ini dan PP Nomor 17 Tahun 65 ini, bahwa setiap pengguna alat angkutan umum, dalam hal ini bisa udara, darat maupun laut, apabila dia mengalami musibah kecelakaan, makanya korban ini dijamin oleh Jasara Harja. Nah, sedangkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 64, PP Nomor 18 Tahun 65, bahwa setiap orang yang berada di jalan raya itu apabila mengalami kecelakaan musibah kecelakaan lalu lintas, maka Jasara Harja berhak untuk memberikan santunan. Baik, jadi intinya semua korban, atau apakah memang semua korban kecelakaan berhak untuk mendapatkan santunan dari Jasara Harja? Ini harus menjadi perhatian pemirsa. Iya. Itu kan karena kan kita bisa melihat beberapa kejadian, khususnya mungkin di kecelakaan transportasi laut ya, itu kadang tidak ada namanya di manifest. Nah, seperti apa, mohon pencerahan Bapak? Iya, terima kasih Mbak. Jadi memang kalau untuk kecelakaan lalu lintas, khususnya di Kota Parepare ini kan ada pelabuhannya ya Mbak ya. Jadi kemungkinan itu, bukan kemungkinan, pasti akan terjadi hal yang seperti itu. Jadi yang kita sarankan sebagai Jasara Harja, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 33 itu, bahwa setiap orang yang sah, dalam arti ini sah itu dia resmi memiliki tiket dan terdaftar di dalam manifest. Nah, apabila dia mengalami kecelakaan atau mungkin dia jatuh di laut, maka korban tersebut akan kita jamin. Gitu. Selama lengkap mekanisme sesuai prosedur. Iya, jadi kami juga dasarnya adalah, salah satu adalah verbalnya adalah lapor dari sah bandar. Jadi sehingga kita bisa mengetahui bahwa korban ini memang betul dia ikut di kapal tersebut, gitu loh. Dan namanya juga ada dalam manifest. Yang jelas catatan kita,
kita menunggu laporan dari pihak sah bandar. Gitu. Oke, baik. Nah, kalau kita melihat masyarakat kita yang semakin kesini pengennya anti ribet, gitu ya Pak ya. Nah, itu mungkin pertanyaan pemirsa senada dengan apa yang saya ingin tanyakan, itu mendapatkan santunan sebenarnya. Karena kan orang, aduh nggak usah gitu ribet nanti dan seperti apa. Gimana kalau di Jasara Harja Pak? Kami selalu melakukan koordinasi dengan para stakeholder yang ada di Kota Parepare khususnya ya. Kita ada komunikasi, kita membuat sebuah grup. Nah, disitulah kita kalau misalnya ada sesuatu, dalam arti ada kejadian, baik itu di darat maupun di laut, kita mengetahui seperti itu dan kita koordinasikan dengan para stakeholder ini. Jadi kita tujuannya kita bukan mempersulit tapi membantu masyarakat. Nah, gitu. Jadi kita tidak ada kata mempersulit, itu tidak ada. Kita sistemnya jemput bola, Mbak. Sistemnya jemput bola. Gitu. Oke, baik. Jadi istilahnya tadi searah dengan mendapatkan santunan sebenarnya nggak mudah ya, karena semuanya sudah terkoordinasi. Istilahnya sudah terkoordinasi, kemudian tapi prosedurnya mungkin pemirsa kita agak masih samar-samar gitu kan Pak, karena kadang ke rumah sakit misalnya kecelakaan transportasi darat gitu kan, korbannya jatuh sendirian, belum sempat menghubungi keluarga, sedangkan kondisi korban sangat tidak memungkinkan untuk berkomunikasi. Memang berjaringan dengan rumah sakit pula Pak, bagaimana itu? Jadi kalau misalnya ada korban kecelakaan khususnya seperti kita ya, kita sudah ada sekitar 8 rumah sakit yang sudah kita MOU di rumah sakit khususnya di Kota Parepare dan sekitarnya ini, bahwa setiap korban kecelakaan lalu lintas itu korban langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, pihak rumah sakit selalu menghubungi petugas kita, petugas Jasara Harja, bahwa ada korban laka lantas, baru kita sampaikan ke pihak kepolisian apakah ada ini laporan, misalnya ini kecelakaan di jalan raya gitu ya Mbak ya. Nah, itu kita harusnya dengan pihak kepolisian, apakah adakah nama korban si A ini. Kalau memang sudah ada ya kita berikan jaminan. Jadi masyarakat ini sebelum mereka komplain ke kita sudah mendatangi dulu ke korbannya ini. Kita koordinasi dengan pihak kepolisian. Oh ya, kalau memang sudah ada, kita koordinasi dengan pihak rumah sakit bahwa nama korban si A ini jamin oleh Jasara Harja. Sepanjang bahwa kecelakaan, misalnya kecelakaan lalu lintas di jalan itu bahwa melibatkan 2 kendaraan atau lebih, bukan kecelakaan tunggal. Kalau kecelakaan tunggal di luar itu kami tidak menjamin, karena ada pihak BPJS Kesehatan yang menangani masalah kecelakaan tunggal. Intinya stakeholder yang terkait dalam hal ini proaktif gitu Pak ya. Kalaupun saya yakin Jasara Harjanya yang bisa langsung datang ke lokasi di rumah sakitnya maksudnya. Sejauh ini sudah ada temuan kasus seperti itu untuk wilayah Parepare sendiri Pak, terhitung 2020. Yang kasus seperti apa? Yang kasus seperti mungkin seperti yang saya utarakan barusan, bahwa keluarga tidak ada, apakah pihak rumah sakit yang maksudnya, apalagi kalau misalnya kondisinya tidak sadar. Nah, bagaimana bentuk daripada rumah sakit kemudian pihak kepolisian memberikan jaminan daripada santunan Jasara Harja itu sendiri? Itu sudah ada. Jadi kita langsung koordinasi dengan pihak rumah sakit bahwa korban tersebut memang dijamin oleh Jasara Harja. Jadi kita sudah koordinasi langsung dengan pihak kepolisian. Pihak kepolisian sudah membuatkan laporan bahwa korban ini memang betul-betul misalnya kecelakaan 2 kendaraan dan tidak sadarkan diri, di manakah keluarganya tidak ada, pihak rumah sakit menghubungi Jasara Harja. Oke, kita cek di laporan kita ada laporan kepolisian, kita jamin. Jadi luar biasa Jasara Harja benar-benar untuk negeri. Tapi ketika kita berbicara soal fasilitas pelayanan, servis dan segala macam, orang selalu berpikir seputar price, budget. Nah kan gitu. Ini kalau ketika Jasara Harja memberikan bantuan, memberikan turun secara proaktif, memberikan pelayanan kepada para korban, ini dipungut biaya tidak Pak? Jadi gini Pak, tujuan kita kan meringankan masyarakat ya. Jadi kita tidak ada untuk pungutan spesial pun, kita tidak ada. Jadi kita ini murni kita membantu, tidak ada embel-embel apakah biaya, tidak ada. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan untuk ini misalnya untuk Jasara Harja, kami tidak ada. Begitu juga itu dengan oknum ya? Oknum saja. Kita dengan pihak kepolisian juga tidak ada. Jadi kita selalu koordinasi dengan teman-teman dari kepolisian bahwa yang ada kalau hal-hal yang seperti itu, bahwa ada minta untuk biaya-biaya itu, kami tidak ada. Gitu. Oke. Nah ini karena saya pernah menemukan di kasus di lapangan seperti ini, Bapak mohon izin Bapak Alwin.
ini ketika orang tersebut keluarganya kecelakaan dan meninggal, kemudian Jasara Harja datang memberikan santunan. Orang korban, keluarga korban bingung, loh kok tiba-tiba saya dapat santunan gitu kan? Ini yang ini dari mana? Perasaan saya nggak pernah ikut asuransi dan segala macam gitu. Ini mohon mungkin pemirsa di rumah ini tahu, karena kan kalau kita berbicara asuransi, Bapak secara umum kita kan pasti identik dengan pembayaran premi. Betul. Nah, ini sebenarnya kapan nih kita bayar sebenarnya Jasara Harja ini? Silakan. Jadi begini Mbak, jadi Jasara Harja ini adalah satu badan usaha milik negara. Jadi kalau yang menjadi korban, setiap warga negara Indonesia yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas pintu baik darat, udara maupun laut, bahwa itu dijamin oleh pihak Jasara Harja. Nah, jadi misalnya seperti Mbaknya sampaikan tadi, dia tidak ikut premi kok langsung saya dapat asuransi. Jadi dana yang dari jasanya digalang dari masyarakat, di mana setiap masyarakat itu yang mempunyai kendaraan, khususnya kendaraan sepeda motor maupun mobil, itu setiap tahunnya kan membayar sumbangan wajib atau membayar pajak di kantor bersama Samsat. Nah, disitulah ada poin namanya SWD KLLJ, itu adalah sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan ini kita kumpul diberikan kepada pihak ketiga yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Ini yang kadang di STNK mobil saya lihat, ini apa maksudnya ya? Itu kan ini ada singkatan tapi nggak, ini akronim apa ya? Gitu. Kalau SWD KLLJ, kalau misalnya motor aja, contohnya kita kan satu tahun kan cuma 35.000. Nah, jadi dari situlah kita kumpul dana tersebut, terus kita berikan kepada mereka yang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi kadang-kadang kita harus ngerti juga ini bahwa memang luar biasa Jasara Harja. Dan satu hal sedikit lagi sebelum kita jeda, mohon izin Bapak, itu pernah ada kejadian beberapa tahun yang lalu, kecelakaan beruntun yang menewaskan satu keluarga, dan itu di hari Lebaran. Dan bayangkan tidak cukup berapa jam Jasara Harja hadir untuk para korban. Seperti apa? Jadi itulah bentuk prime service kita kepada masyarakat, bahwa Jasara Harja ini untuk terjun untuk apa ya, ibaratnya plus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita tidak mengenal bahwa hari libur kalau atau hari raya, kita tetap plus membayar masyarakat. Tidak ada namanya kita besok tunggu dulu, tidak ada. Jadi kita hari libur pun kalau itu memungkinkan kita bayarkan hari libur juga. Jadi kita ini prime service kepada masyarakat. Jadi meskipun hari Lebaran, bahkan teman-teman Jasara Harja rela tidak berlebaran untuk menjalankan tugas negara. Dan banyak beberapa teman-teman yang hadir di meja ini juga mengatakan bahwa saya sudah 2 tahun tidak berlebaran di kampung. Tapi luar biasa, ini adalah kerja-kerja umat Pak ya. Insya Allah berilah ibadah. Kita jeda dulu saudara, saya menantikan pertanyaan Anda di tema kita hari ini seputar Jasara Harja hadir untuk negeri di fanpage Facebook TV Peduli. Saya masih akan segera kembali usai jeda. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi Radio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.999 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Saya Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya.
dari Jasara Harja, BUMN hadir untuk negeri. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, saya mengajak Anda terlebih dahulu untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Jasara Harja melalui program BUMN Hadir untuk Negeri adalah institusi yang diberi mandat oleh undang-undang untuk memberikan santunan kepada penumpang angkutan umum dan masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 dan 16 Tahun 2017 memutuskan untuk meningkatkan jumlah santunan hingga 2 kali lipat. Santunan untuk korban meninggal dunia menjadi 50 juta rupiah. Cacat tetap menjadi 50 juta rupiah. Biaya perawatan menjadi 20 juta rupiah. Dan biaya penguburan menjadi 4 juta rupiah. Selain itu juga ada tambahan perlindungan baru, penggantian biaya ambulans sebesar 500 ribu rupiah. Dan biaya pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K sebesar 1 juta rupiah. Semua kenaikan santunan ini berlaku mulai 1 Juni 2017 dan tanpa kenaikan premi. Karena dengan Jasara Harja, negara hadir untuk melayani masyarakat. Baik, saya senang nih tagline terakhir dari spot yang kita saksikan tadi, Jasara Harja dengan hati untuk masyarakat. Ih, keren ya. Baik, saudara pemirsa dimanapun berada, saya masih menantikan Anda untuk berinteraksi di fanpage Facebook TV Peduli. Nah, ini mungkin tidak ada salahnya untuk kita kembali memberikan informasi kepada masyarakat untuk total santunan yang bisa diterima oleh korban, baik itu meninggal dunia, luka-luka, dan juga cacat. Silahkan Bapak. Siap. Untuk korban luka-luka itu sesuai dengan kita lihat tadi di video tadi, bahwa untuk luka-luka itu maksimal 20 juta rupiah di rumah sakit. Jadi maksudnya 20 juta rupiah ini yang biaya perawatannya yang sudah masuk di ruangan. Nah, sedangkan ada biaya ada dua biaya lagi. Satu itu biaya ambulan, di mana biaya ambulan ini dari TKP ke fase pertama. Dalam arti misalnya kecelakaannya di jalan, dia dibawa ke fase pertama. Dalam hal ini mungkin pihak rumah sakit itu ada biayanya maksimal dengan 500 ribu rupiah. Kemudian setelah sampai di rumah sakit kan ada tindakan di IGD. Ini gawat darurat itu kita maksimal adalah 1 juta rupiah. Jadi kalau di total ya 21 juta rupiah, 21 juta 500 ribu rupiah. Nah, yang untuk korban meninggal dunia itu maksimal 50 juta rupiah. Kemudian untuk cacat tetap itu juga maksimal 50 juta rupiah. Dalam arti ini cacat tetap ini kan ada dua. Ada dua. Satu itu berkurangnya fungsi tubuh dan satu hilangnya fungsi tubuh. Kalau berkurangnya fungsi tubuh dalam ini cacat tetap ini misalnya dia mengalami misalnya setelah dioperasi dia misalnya tulangnya pendek sebelah. Itu berkurangnya fungsi tubuh. Nah, itu tubuhnya masih ada tapi berkurang fungsinya mungkin sedikit. Nah, itu kemudian yang hilangnya fungsi tubuh adalah misalnya diamputasi. Nah, itu yang ada di mungkin masyarakat baru tahu bahwa cacat tetap 50 juta rupiah itu yang seperti apa. Jadi yang sesuai dengan undang-undang kami itu kalau kita kan ada undang-undangnya, jadi kita tahu bahwa yang 50 juta itu yang seperti apa. Jadi misalnya kakinya hilang semuanya, itu kita kasihkan maksimal sesuai dengan korban meninggal dunia sekitar 50 juta rupiah. Oke, termasuk kan otomatis ketika terjadi kecelakaan yang menyebabkan akhirnya mengalami cacat tetap seperti itu, berarti 50 juta ini kos yang dikeluarkan sudah include dari biaya perawatannya sebelumnya, kemudian sampai dia benar-benar divonis bahwa memang mengalami cacat permanen begitu. Jadi kalau untuk cacat tetap kita harus menunggu waktu sekitar 365 hari dari korban kecelakaan tersebut. Jadi 50 juta tadi, misalnya cacat tetap 50 juta ya, itu di luar dari biaya perawatan yang 20 juta tadi. Oke, berarti ketika si A misalnya mengalami kecelakaan, secara otomatis Jasara Harja telah mengeluarkan uang kurang lebih 21.500.000. Iya. Diterhitung maju ke 365 hari berikutnya, dilihat seperti apa pasca insiden. Iya. Jadi, untuk mendapatkan cacat tetapnya. Tapi kalau seperti yang pernah kita alami, jadi kalau yang untuk 50 juta itu kemarin saya juga barusan kita bayarkan juga. Jadi kita lihat memang korban ini sudah tidak
korbannya masih usia 7 tahun. Jadi awal mulanya itu dia berjalan kaki ditabrak motor, kemudian dia sudah kemarin itu sudah mata sudah tidak bisa melihat, kaki sudah tidak bisa digerakkan semuanya. Jadi ya ibaratnya ya gimana ya, sudah tidak berfungsi sama sekali. Meskipun kaki masih utuh semuanya, tapi penglihatan sama ini sudah tidak bisa berjalan sama sekali. Ya kita kasihkan maksimal tadi sebesar 50 juta rupiah. Oke. Karena kalau dipikir juga persoalan tadi cacat tetap kan jari-jari saja kan beda. Kalau yang hilang jempol dengan yang hilang kelingking kan mungkin beda lah. Iya, beda. Beda tuh, kalau mungkin jari kelingking yang hilang paling ya nggak bisa ngapain, tapi kalau jempol yang hilang, wah ini nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, presentasinya berbeda-beda Pak. Kalau yang jari itu beda-beda. Karena jari juga katanya beda-beda Pak ya. Beda-beda. Seperti itu. Baik, nah ini untuk korban meninggal seperti itu, karena saya pernah membaca referensi dan juga pertemuan sebelumnya ini ada ketika yang meninggal ini biaya penguburan dan seterusnya, ini apakah include dengan atau di luar daripada 50 juta untuk korban meninggal dunia, itu seperti apa sebenarnya Pak? Ya, jadi kalau untuk korban meninggal dunia yang khususnya yang 50 juta itu diberikan kepada ahli warisnya yang sah. Dalam arti ini orang tuanya atau mungkin janda atau dudanya yang sah, sama anak-anaknya yang sah. Nah itu, kalau yang tidak ada ahli warisnya, ya kita berikan kepada biaya penguburan saja. Jadi korban ini tidak ada sama sekali, mungkin orang tuanya atau ahli warisnya tidak ada, cuma hidup sebatang kara. Nah, jadi kita berikan kepada mereka yang melakukan penguburan, sehingga biaya tersebut untuk dipakai untuk ya acara penguburannya tersebut. Tapi kalau kasus kemarin Pak beberapa tahun yang lalu itu yang meninggal kan satu motor, sekeluarga, ayah, ibu, 2 anak. Iya. Itu meninggalkan ahli warisnya itu nenek, kakek nenek daripada orang tua dari perempuan kalau saya tidak salah waktu itu ya. Itu seperti apa bentuk santunannya? Apa empat-empatnya dapat santunan yang 50 juta atau bagaimana Pak? Iya, jadi kasusnya ini memang unik ya, seperti ini ya. Pernah kejadian juga di Jawa seperti itu. Satu mobil itu meninggal semuanya. Ada anak, istri, ya suami istri meninggal sama anaknya. Jadi kita berikan kalau misalnya di suami ini yang laki-laki ini misalnya ada ahli warisnya enggak, orang tuanya masih ada atau tidak. Yang ibunya ini yang istrinya ada orang tuanya atau tidak, kita berikan kepada mereka. Nah sedangkan yang untuk anak-anaknya ini kan dia tidak punya ahli waris, bapaknya juga tidak ada, ibunya juga sudah tidak ada, maka ini kita berikan biaya penguburan. Karena undang-undang mengatakan bahwa ahli waris yang sah itu adalah itu tadi, janda atau dudanya yang sah, orang tuanya yang sah atau anaknya yang sah. Jadi pada kasus yang saya sebutkan tadi yang mendapatkan orang tuanya ya? Iya, kita berikan kepada orang tuanya. Dan dua-dua suami istri ini mendapatkan pertanggungan 50 juta Pak? Iya, sepanjang mereka masih ada ahli warisnya yang sah, seperti orang tuanya kan gitu. Oke, nah tapi pertanyaannya adalah bagaimana kalau seumpama korban tersebut tidak memiliki identitas atau mungkin hilang seperti itu. Kemudian saya sambung kembali, bagaimana jaminan terhadap masyarakat yang menggunakan transportasi umum dalam hal ini mungkin bukan punya dia gitu kan, seperti itu Pak. Bagaimana Pak? Pernah kejadian ya bahwa dia tidak ada identitasnya gitu ya. Jadi kita berusaha menunggu jadi informasi dari pihak terkait, dalam hal ini yang seperti kita dari rumah sakit, dari pihak kepolisian kita nyebarkan juga sekali informasi. Tapi kalau memang itu ditunggu tidak ada berita dan kabarnya, kan kita kan ada batas waktunya. Maksimal pengajuan santunan adalah maksimal 6 bulan semenjak korban mengalami kecelakaan jalan. Makanya kita berikan itu tadi, biaya penguburan. Kalau tidak ditemukan siapa ahli warisnya ini, nah gitu. Ini pernah kejadian juga, kebetulan saya juga pernah tugas di Sulawesi Tenggara. Itu sampai kita tunggu hampir 2 minggu tidak ada berita siapakah ini ahli warisnya. Sudah kita cari ke sana ke sini. Akhirnya pihak rumah sakit memutuskan bahwa daripada ini nanti jadi bangkai, mohon maaf ya kita ya, jadi ini membusuk di sini tidak ada ininya, sudahlah kita kita dengan penguburan. Makanya kita berikan biaya penguburan kepada pihak rumah sakit.
Nah, seandainya nanti ada keluarganya yang mencari, nah itu baru nanti kita berikan suplesi. Dalam arti suplesi ini kekurangannya dari kalau memang betul-betul dia adalah ahli warisnya ya dari harus si diverifikasi memang. Oke, baik. Nah, sebenarnya untuk penumpang transportasi umum sendiri tadi sudah dijelaskan di awal Pak ya, bisa mekanismenya secara spesifik tadi. Tapi terlepas dari apapun saya sih berharap jangan sampai ada kecelakaan. Itu sebenarnya harapan kita. Karena saya sih tidak meskipun dapat 50 bahkan 100 juta bahkan 5 miliar dibandingkan dengan nyawa itu enggak ada. Iya Pak, enggak bahkan andaikan kita bisa memberikan uang itu untuk yang bersangkutan bisa hidup lagi gitu kan. Ini saya rasa jauh lebih bijaksana jikalau kita lebih baik menjaga keselamatan. Nah, berhubungan dengan itu, apa bentuk sinergitas Jasara Harja dengan mitra terkait ya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada korban? Mungkin bisa lebih, kan tinggal berapa hari nih Pak 2020? Apakah ada inovasi 2021? Silakan. Jadi gini, kami juga mengimbau kepada masyarakat khususnya pengguna alat angkutan umum maupun pengguna alat lalu lintas jalan bahwa kita mengimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam berlalu lintas. Kemudian kalau memang dia naik alat angkutan umum, ya ikutilah aturan yang ada. Kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin, kita sudah bekerja sama dengan mitra kita. Dalam arti ini juga kan mitra kita kan dari lalu lintas, dari perhubungan, kemudian dari Syah Bandar banyak. Sehingga kita ini selalu memberikan himbauan kepada masyarakat, edukasi kepada masyarakat gitu, bahwa setiap menaik misalnya kita naik kendaraan alat angkutan umum baik itu darat, udara maupun laut, ya belilah tiket yang sah gitu. Jangan nyelonong-nyelonong bahwa saya kenal sama ini, jangan. Kita pastikan bahwa kita mempunyai tiket dan kita pastikan nama kita itu tertera di dalam manifest. Nah, itu. Kemudian yang kedua untuk alat angkutan di jalan raya itu tadi kita selalu mematuhi aturan lalu lintas. Salah satunya helm, kemudian ikuti lampu lalu lintas, ya itu, dan kita tidak lupa berdoa sebelum kita. Betul, itu sebenarnya tiket yang paling ampuh Pak. Ya, jadi sebelum berangkat kita udah nyampe duluan ya, seperti itu. Dan memang tadi disampaikan karena pernah terjadi kasus kecelakaan kapal laut beberapa waktu yang lalu Pak, memang ini menjadi polemik saat itu karena banyak sekali penumpang yang ternyata tidak terdaftar di manifest. Jadi penting sekali untuk Anda saudara perhatikan, cermati, Anda harus menjadi penumpang yang cerdas seperti itu ya, untuk tahu benar-benar terdaftar. Kalau pesawat saya kira agak sulit untuk main, tapi kalau kapal laut ini masih sering ditemukan ya. Baik, terima kasih Bapak Alwin Bahar untuk waktunya. Nanti kita akan bercengkrama lagi dengan teman dari Jasara Harja. Dan saudara jangan kemana-mana, saya masih akan segera kembali selepas yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Peduli FM. Pendengar,
Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Baik saudara pemirsa, Anda masih bersama kami dan teman-teman dari Jasara Harja, perwakilan Parepare masih ada bersama saya. Tapi kali ini ada Mas Nata, panggilannya lebih akrab seperti itu ya. Sehat Mas Nata? Alhamdulillah sehat. Long time no see ya. Ketemu lagi. Baik, ini tadi menyambung pembahasan sebelumnya dari Bapak Kepala Perwakilan Jasara Harja Parepare, Bapak Alwin. Ini seputar santunan yang telah diberikan kepada korban seperti itu. Tapi kalau boleh disampaikan kepada pemirsa di rumah, sudah berapa sebenarnya biaya pembayaran overbooking sampai November atau mungkin Desember ini? Silakan. Terkait dengan jumlah pembayaran overbooking untuk korban kecelakaan lalu lintas, khususnya di wilayah Parepare, itu mengalami, kalau jumlah korban mengalami penurunan ya. Tahun 2019 katakan kita ini mengalami kenaikan ya. Dari tahun 2019 itu sebelumnya sekitar 4,2 miliar. Di tahun 2020 itu menjadi 4,5 miliar. Adapun pengajuan biaya yang dibayarkan oleh Jasara Harja itu terdiri dari rumah sakit yang sudah kerjasama dengan Jasara Harja. Dalam hal ini untuk wilayah Parepare kita sudah kerjasama dengan Rumah Sakit Andi Makassau, Rumah Sakit Fatima, Rumah Sakit Sumantri. Untuk wilayah Kabupaten Baru ada Rumah Sakit Umum Daerah Baru. Wilayah Sidrap ada Rumah Sakit Nenek Malomo. Untuk wilayah Sidrap lagi ada Rumah Sakit Anugrah. Wilayah Pinrang ada Lasinrang. Enrekan ada RSUD Maserem Pulu. Dan terakhir itu Sidrap ada RSUD Arifin Umang. Jadi kalau untuk data santunan yang dibayarkan oleh Jasara Harja ya, seperti demikian. Kemudian kalau saya tambahkan itu mengenai kecepatan ya, karena kan proses pelayanan Jasara Harja itu tidak terlepas dari kecepatan pembayaran santunan. Sejak korban mengajukan, kemudian korbannya itu dalam hal ini ada di rumah sakit ya, dia sudah pulang dari rumah sakit, kemudian Jasara Harja harus secepatnya menyelesaikan tagihan dari rumah sakit tersebut. Itu kecepatannya pada tahun 2019 itu sekitar 2,3 hari. 2 sampai 3 hari. Ya, 2,3. 2,3. Kemudian untuk tahun 2020 itu kecepatannya menjadi hanya 1,29 hari. Wow. Lebih cepat. Oke. Artinya pelayanan dengan slogan Prime, yaitu proaktif, ramah, ikhlas, mudah dan empati, itu sangat dijunjung tinggi oleh setiap insan Jasara Harja. Asik. Dalam menyelesaikan pembayaran santunan korban kecelakaan. Tapi selaras dong ya dengan tagline Kota Parepare peduli. Oh iya. Searah pasti. Karena kita ya sebagai perusahaan badan usaha milik negara, pastinya
harus selaras, harus berkorelasi positif dengan amanat dari pemerintah. Tentu. Ya. Baik, ini kemudian mungkin bagaimana mungkin Mas Nata bisa menyampaikan kepada pemirsa di rumah, kan seperti yang saya katakan tadi sama Pak Alwin gitu ya, kita tuh anti ribet ya, kita nggak mau ini, jadi mungkin ada line telepon barangkali atau mungkin ada media, sekarang medsos nih di mana-mana gitu, nggak bisa telepon Mas Nata, ini bisa ke Instagram kan? Iya. Bisa di Instagram. Nah itu sebenarnya sekarang apakah sudah ada aplikasi berbasis Android yang sekarang sudah orang pakai yang seperti itu gitu kan? Ya. Untuk Jasara Harja sendiri Mas Nata gimana? Oke, ini pertanyaannya bagus sekali karena apalagi saya selaku dari generasi milenial ya. Asik. Nah, anak muda kekinian. Anak muda kekinian. Jadi Jasara Harja pada tahun 2020 ini kemudian juga menyongsong ini yang namanya revolusi industri 4.0. Betul. Nah, di mana setiap kegiatan perusahaan itu akan berbasis teknologi. Nah, karena berbasis teknologi, jadi sudah pasti Jasara Harja mempunyai akun-akun media sosial seperti Facebook ada, kalau officialnya itu untuk Parepare ya, Jasara Harja Parepare namanya. Kemudian kalau Instagramnya namanya Jasara Harja _Parepare Instagramnya. Untuk nomor telepon sendiri Mas Nata? Mau di-share nggak? Nomor telepon boleh, bisa di-share. Ada kontak personnya itu di nomor telepon kantor 0421 22941. Oke. Ya, kemudian ini perlu saya sampaikan juga terkait dengan kita berbasis teknologi ya, itu ada aplikasi namanya JRku. Jadi ini bisa di-download di Play Store? Bisa. Oke. Masyarakat Mbak Ika pun sudah download belum Mbak Ika? Baru mau. Karena baru tahu. Ya, ini. Yang ada saya yang untuk food delivery banyak. Ya, jadi ini saya sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini bahwa masyarakat dengan adanya aplikasi JRku ini dapat sangat membantu, khususnya apabila ada korban kecelakaan bisa melaporkan kecelakaannya melalui aplikasi JRku dan bisa juga melakukan pengecekan data sumbangan wajibnya bagaimana, apakah sumbangan wajibnya itu masih berlaku kan terkait dengan pembayaran pajak ya Bu. Betul. Ya, jadi adanya kehadiran aplikasi digital yaitu namanya JRku yang bisa masyarakat Parepare searching di App Store, ketik saja JRku lalu download. Nah, silakan, itu banyak sekali fitur-fitur yang dapat mempermudah bagi masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Jadi semua akses bisa dilakukan gitu ya. Jadi Bisa, tidak ada di situ alasan ada. lagi sekarang informasinya tidak nyampe. Ya, jadi kan yang namanya aplikasi itu kita bisa mempercepat proses. Dalam hal ini terkait dengan proses informasi bisa dalam kurun waktu 5 menit langsung sudah kami ketahui informasi kecelakaannya. Nah, dengan cara melaporkannya tadi melalui aplikasi JRku. Oke. Nah, Jadi semuanya akses istilahnya aplikasi yang membantu ini tentunya memberikan dampak yang besar untuk masyarakat cepat mendapatkan bantuan seperti itu Pak. Iya, Dengan Jasara Harja dan stakeholder yang terkait begitu. Iya. Baik, ini kita masih banyak yang ingin diperbincangkan sebenarnya, tetapi saya mau sayangnya maksud saya ini kita dibatasi oleh waktu nih Mas Nata. Jadi terlepas dari apapun yang sudah kita perbincangkan di awal segmen, ini penting masyarakat kita mendapatkan himbauan bagaimana seperti yang saya bilang bahwa jangan sampai deh ada
harus ada santunan gitu ya sebenarnya. Tapi apapun itu namanya musibah, kita tidak pernah tahu. Mungkin ada yang disampaikan kepada pemirsa di rumah terkhusus untuk pengguna transportasi umum pribadi dan juga mungkin pejalan kaki. Ya, oke, untuk terkait dengan himbauan ya, kami menghimbau agar masyarakat pengguna transportasi umum itu harus menggunakan kendaraan yang resmi, agar apabila kendaraan angkutan umum tersebut mengalami kecelakaan itu bisa dijamin oleh Jasara Harja. Jadi kami himbau agar masyarakat yang menggunakan transportasi umum ya itu utamakanlah penggunaan angkutan umum yang resmi. Kemudian untuk masyarakat pengguna kendaraan pribadi, kami himbau juga untuk lebih mematuhi arahan dan aturan petugas yang ada di lapangan demi kebaikan bersama. Kemudian untuk masyarakat pejalan kaki, kami himbau juga untuk berjalan itu pada tempat yang semestinya. Kemudian untuk kalau mau menyeberang juga perhatikan jalanan, jangan asal-asal menyeberang karena itu bisa membahayakan bukan diri sendiri tapi juga orang lain. Tapi terkait dengan kondisi saat ini, di mana kita menghadapi situasi COVID-19, kami juga menghimbau pada masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan kalau memang tidak terlalu penting itu bisa stay home. Karena himbauan pemerintah juga sudah melakukan pembatasan sosial ya berskala besar Bu ya. Jadi seperti itu himbauan kami dari Jasara Harja. Oke, baik. Terima kasih Mas Nata. Ini luar biasa penyampaiannya ya. Bagaimana kemudian apapun itu hasil akhirnya adalah bagaimana kita tetap berhati-hati dimanapun, kapanpun kita berada. Kalau kita sudah berhati-hati tapi musibah itu datang mungkin sudah sunatullah seperti itu ya. Tapi ingat ketika situasi itu datang jangan khawatir, silakan telepon di 0821 22941. Karena ini saya yakin Jasara Harja sudah menjemput bola dan berkorelasi dengan pihak terkait, itu Anda akan mendapatkan pelayanan yang super cepat sesuai dengan tadi ada Prime ya. Iya, slogannya Prime. Slogannya Prime. Boleh Prime. Kita tahu satu kali lagi untuk pemirsa di rumah, Prime itu apa sih Mas Nata? Prime itu adalah slogan kami di Jasara Harja yang merupakan itu singkatan dari proaktif, ramah, ikhlas, mudah, dan empati. Ditambah dengan kota Parepare, kota peduli. Wih, lengkap sekali. Sinergitas antara Jasara Harja dan juga pemerintah. Apalagi kita ada tim yang memang betul-betul berperang untuk menanggulangi virus COVID ya. Ini sudah syarat juga dengan penyampaian akhir dari Mas Nata tadi, tetap menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, hindari kerumunan. Ini penting sekali untuk Anda dan jangan lupa berdoa apapun yang akan kita lakukan. Insya Allah bernilai ibadah di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih saya ucapkan buat Bapak Alwin tadi yang sudah berkenan hadir meluangkan waktu, yang merupakan Kepala Perwakilan Jasara Harja Kota Parepare. Ditunggu kedatangannya di lain waktu Bapak. Berikut juga Mas Nata, terima kasih, semoga tidak bosan-bosan untuk menemani saya di sini. Siap, tidak pernah bosan. Tidak pernah bosan. Baik saudara, sampai di sini kebersamaan kita dan semoga berbicara hari ini bermanfaat untuk Anda. Tetap hati-hati di jalan dan jangan lupa ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, Jasara Harja akan hadir untuk Anda dan melayani setulus hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.